Halo teman-teman semua, selamat datang di kurs HTML dan CSS di modul pertama. Di modul ini kita akan bahas tentang setup tools. Nah, tools apa saja nanti yang akan kita pakai? Yang pertama ada text editor dan yang kedua ada web browser. Ada banyak pilihan text editor yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada Atom, IntelliJ IDEA, Notepad++, Sublime Text, Visual Studio Code, dan masih banyak lagi. Untuk web browsernya, teman-teman bisa menggunakan Chrome, Mozilla Firefox, Opera, ataupun Internet Explorer. Kalian bebas untuk menggunakan text editor apapun. Tapi untuk di pembahasan materi di Nusantek Academy ini, saya menggunakan Visual Studio Code sebagai text editornya, atau yang biasa kita sebut VS Code. Mengapa saya memilih VS Code? Karena VS Code merupakan salah satu text editor yang ringan, kemudian dia juga open source atau gratis, dan memiliki support extension yang lengkap. Jadi kita bisa menambahkan extensionnya itu langsung di VS Code-nya. Extension yang sering digunakan ada Prettier, Live Server, Material Icon, Color Info, dan masih banyak lagi. Extension ini digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan pemrograman. Nah, karena alasan ini juga banyak programmer yang beralih dari text editor lain ke VS Code. Sekali lagi, teman-teman bebas mau pakai text editor apapun. Oke, sekarang kita mulai install VS Code-nya ya. Teman-teman dapat membuka website resmi VS Code-nya di https://code.visualstudio.com atau klik link yang ada di deskripsi. Kemudian download Visual Studio Code-nya sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Di sini Visual Studio Code mendukung semua OS mulai dari Macintosh, Windows, dan Linux. Untuk lebih detail versi OS-nya, teman-teman bisa scroll ke bawah. Setelah berhasil mendownload, kemudian lakukan proses instalasi seperti kita menginstal aplikasi lainnya. Nah, setelah diinstal, kemudian kita buka aplikasi VS Code-nya. It's time to change the world with code. Ini adalah tampilan awal dari Visual Studio Code. Kemudian langkah selanjutnya kita install extension yang akan kita gunakan. Klik pada menu extension, kemudian pada search extension kita cari extension apa saja yang akan kita gunakan. Yang pertama saya akan install extension Prettier. Nah, yang ini yang Prettier Code Formatter. Klik install, kemudian tunggu sampai instalasi selesai. Extension Prettier ini berfungsi untuk mengatur spasi, identitas, dan parameter secara otomatis. Nah, kita bisa menggunakannya yaitu dengan cara menekan tombol Shift plus Tab. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa lihat di tab Details. Kemudian install extension Live Server. Nah, yang ini klik install. Tunggu sampai instalasi selesai. Extension ini berfungsi untuk mereload dan menyesuaikan codingan kita secara otomatis ketika kita ada perubahan dalam codingan itu. Kemudian kita install extension Material Icon Theme. Nah, yang ini klik install. Tunggu sampai instalasi selesai. Extension ini berfungsi untuk membuat tampilan icon menjadi lebih menarik. Kemudian kita install extension Color Info. Nah, ini klik install. Tunggu sampai selesai. Extension ini berfungsi untuk memberikan informasi warna saat kita mengcoding CSS file. Selain keempat extension tadi, masih banyak extension yang dapat kita gunakan di VS Code.
Namun pada pembahasan kali ini kita hanya menggunakan keempat extension tadi yang sudah kita install. Langkah berikutnya, kita buat folder terlebih dahulu supaya file yang kita buat dapat tersimpan secara rapi dan terstruktur. Langsung saja kita ke File Explorer. Di sini teman-teman bebas mau menyimpan filenya dimanapun. Kalau saya menyimpannya di data D atau di local disk D. Kita beri nama Mari Belajar. Setelah membuat folder, kita menuju ke VS Code-nya untuk membuat file HTML. Klik pada menu File, pilih New File, kemudian kita tuliskan latihan dengan format .html. Setelah selesai, jangan lupa untuk menyimpan filenya dengan cara klik menu File, pilih Save, atau menggunakan shortcut keyboard Ctrl+S atau menggunakan Command plus S bagi yang menggunakan perangkat Mac. Kita taruh di folder Mari Belajar, kemudian save. Nah, kita sudah selesai membuat folder dan filenya. Sekian pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang tertarik dengan video dasar-dasar HTML dan CSS, bisa teman-teman ikuti di video-video selanjutnya. See you in the next videos.